Jika ada orang yang minta Ustadz Abdul Somad tidak melakukan dakwah atau mencegah itu, bagaimana cara pandang NU? Ustadz Abdul Somad harus introspeksi dirinya. Introspeksi dirinya. Kenapa? Dan harus mengevaluasi dirinya. Sebagaimana saya mau melakukan apa saja, kok misalnya saya ditolak, ada apa? Apa sih yang salah saya? Coba dilihat-lihat sampai ke belakang. Kalau ke belakang ternyata ada ganjelan, deklarkan ganjelan itu. Agar publik itu tahu, oh ini toh ganjelannya. Itu aja. Jadi sebelum mana-mana introspeksi dulu begitu. Introspeksi, apa sih yang menyebabkan kayak begitu? Kan katanya hasibu, qobla antu hasabu, kan begitu. Introspeksi dulu sebelum dikoreksi oleh orang lain. Kan begitu. Okay. Apa kok saya jadi, oh ada begini. Gampang. Kiai itu dengan dukun beda-beda tipis. Ini somat. Levelmu apa? Kampret. Cebong. Levelmu tidak sebanding Ustadz Somad. Muda dia, 37 lebih umurnya. Kiai yang badannya gendut seperti model pendeta, cuma agak beda pakai kopiah. Yang ngomong begini, oh ini persoalan cuma sendok dan garpu. Kalau sudah dengar makan, pantas gendut. Ini makhluk yang tampil di TV panggil-panggil somat. Memangnya kalau bisa level dengan Ustadz Somad? Saya sudah marah begini. Saya tantang yang begini. Jangan dikira kita ustadz ini nggak berani. Oh, kesenangan dunia yang model bagaimana saya belum rasa. Umur saya sekarang 48 tahun, masuk penjara 10 tahun, keluar 58 tahun. Insya Allah umur panjang, lebih ganas. Silakan dipenjarakan. Coba sekali-sekali lah munculkan ustadz yang memang siap mati di jalan Allah. Lihat-lihat sajalah siapa yang menjadi pendukung goblok, berarti memang yang dipilih goblok. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Saya kaget juga yang larang Ustadz Somad ini. Ternyata Nuril. Memang di Pulau Jawa dan Jakarta sana, kiai itu dengan dukun beda-beda tipis. Beda tipis, Jack. Saya tinggal di Jakarta, tapi jarang ceramah di Jakarta. Kenapa? Saya ceramah di Jakarta. Saya katakan, dakwah Jakarta, Medan mencari nafkah. Makanya kalau jadi ustadz, jangan berpikir amplop. Ini kan dikatakan oleh Al-Maidah, "It's yakulul munafikuna waladzina fi qulubihim maradun ghara. Haula'i dinuhum wa ma yatawakkal 'ala Allahi innallaha azizul hakim." Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Allah katakan, "It's yakulul." Dan ingatlah, orang-orang munafik berkata, dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, "Wallazina fi qulubihim maradun ghara haula'i dinuhum." Bahwa umat Islam itu katanya, orang mukmin, orang beriman itu katanya ditipu oleh agamanya. Jadi kalau kita kumpul begini, kita ceramah yang lurus begini, yang tegak berdasarkan hadis dan Quran, dianggap kita ini radikal. Coba sekali-sekali lah munculkan ustadz yang memang siap mati di jalan Allah. Bukan lempar bom. Kalau lempar bom itu pengecut. Yang begini dan tidak perlu pakai kelompok. Ngapain pakai kelompok? Kita bukan di zaman Rasulullah berperang dengan fisik. War of nervous. Sword. Bertarung dengan urat saraf. Dan buah hasil daripada kejujuran, kebenaran itu hanya dua: kematian dan penderitaan. Anda mendekam di penjara, silakan dipenjarakan. Dianggap keras, dianggap radikal, silakan. Umur saya sekarang 48 tahun, masuk penjara 10 tahun, keluar 58 tahun. Insya Allah umur panjang, lebih ganas. Saya tantang yang begini. Jangan dikira kita ustadz ini nggak berani. Oh,
Kesenangan dunia yang model bagaimana saya belum rasa. Hidup yang model bagaimana yang belum saya rasa. Sekarang yang tertinggal hanyalah pengabdian kepada Allah. Jadi orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya melihat Ustaz Somad kesana kemari berdakwah, dasar harta dengan tidak bekerja, niat innal a'malu biniat. Jadi dia terus iri, timbul dengki di dalam hati. Ustaz Somad ini diundang terus, berapa dia dapat amplop? Loh, saya kan nonton Trans 7. Ada seorang fraksi PAN bersama dengan pengurus MUI pusat. Di sebelah sini nih ada makhluk 2 orang, satu dari sekretaris NU, satu dari Banser. Apa? Densus itu cuma ada di polisi. Itu tadi saya sudah mulai dengan mukadimah. Jangan pakai istilah Densus. Densus itu hanya ada di Gultor, Densus Kopassus dan Densus polisi. Jangan suka-suka diakui yang begitu. Ngarang-ngarang Densus. Densus 88 itu tukang tangkap teroris. Bukan tukang tangkap orang Islam, jangan salah paham. Dia nggak tangkap orang Islam, dia tangkap teroris. Jadi istilah Densus itu jangan disebut. Saya sudah marah begini. Saya melihat, Komandan, saya melihat, yang saya prihatin umat Islam ini yang diadu. Kenapa saya nonton Trans 7? Ada yang ngomong, kiai yang badannya gendut seperti model pendeta, cuma agak beda pakai kopiah. Dia ngomong begini, oh ini persoalan cuma sendok dan garpu, kalau sudah dengar makan, pantas gendut. Saya sejak masuk Islam nggak pernah bilang panitia siapkan makan. Hanya satu yang saya harus siapkan. Kalau nggak ada, memang nggak semangat saya. Apa itu? Kopi hitam. Taruh di sini itu Pak Haji. Taruh di sini. Ancam-ancam Ustadz nggak bersyukur. Sudah banyak ulama Allah angkat ilmunya, belajar Islam. Allah angkat ilmunya dengan mewafatkan para ulama kaliber. Ulama kaliber sudah banyak yang pergi menghadap Allah. Terakhir Kiai Haji Jainuddin MZ. Siapa lagi penggantinya? Diangkat putra Melayu. Mudah beliah. Cakrawala, jam terbangnya internasional. Ini makhluk yang tampil di TV panggil-panggil Somad. Memangnya kalau level dengan Ustadz Somad, sakit hati, iri, dengki, nggak diundang di MPR. Betul apa betul? Jangan jadi otak iblis. Sakit hati nggak diundang di Mabes Angkatan Darat. Sakit hati nggak diundang di Mabes Polri. Ke Polri sama-sama berteman dengan Pak Ustadz Al-Mukarram wal Muhtaram. Saya kadangkala kalau berceramah segan menyebut Muhammad. Saya sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segan. Sama dengan Ustadz Al-Mukarram. Ini Somad. Levelmu apa? Kampret. Cebong. Levelmu tidak sebanding Ustadz Somad. Muda dia, 37 lebih umurnya. Cakrawala, tingkat berpikirnya. Memang levelnya Ustadz Somad hanya orang-orang cerdas. Lihat-lihat sajalah siapa yang menjadi pendukung goblok, berarti memang yang dipilih goblok. Goblok kan uang 1000 kan pasangannya 1000 men. Saya sendiri bekas kafir begini bangga ada Ustadz Somad. Bangga saya, ada teman juga berdakwah di lapangan. Ya, kenapa antum iri sama Ustadz Somad? Gampang kalau iri, belajar ke Maroko sana. Belajar pintar-pintar supaya nggak timbul rasa iri, dengki. Ini yang hasud. Istatun yadkhulu naroh bisitatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istatun yadkhulu naroh bisitatin. Ada 6 golongan
yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara'u bil ju'uri, penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Yang kedua, wal arabu bitasubi, orang Arab Badui yang fanatis kesukuan. Yang ketiga, wa ahlur rustaqi bil jahli, orang kampung karena kebodohan. Yang keempat, wa dakinu bil kibri, kepala daerah yang sombong. Yang kelima, wa tujaru bil hiyanati, pedagang-pedagang pengkhianat. Dan yang keenam, wal ulama'u bil hasad, ulama-ulama yang dengki.